Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hankar Project, channel seputar desainer interior dan arsitektur. Pada video kali ini saya akan sharing dan membahas tentang bagaimana sih kita membuat sebuah denah interior atau layout yang sering disebut dengan layout furniture juga. Nah, jadi sebelum kita beranjak ke sana, satu hal yang harus kita ketahui adalah kita harus mengumpulkan informasi dari klien kita. Nah, jadi ini sebuah contoh layout ya pemirsa. Ini adalah layout yang sudah jadi, yang sesuai dengan permintaan klien kita. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama itu kita harus menggali informasi tentang klien kita. Nah, mulai dari nama, usia, anggota keluarga, profesi, sampai warna kesukaan dan lain-lain. Nah, dari beberapa informasi tersebut nanti akan ketahuan zoning grouping, sirkulasi, hingga penataan ke beberapa ruangan seperti ini. Nah, contoh kasus di sini adalah rumah Bapak Anto yang berada di Tuban. Beliau adalah seorang pegawai kantor dan istrinya adalah ibu rumah tangga yang memiliki hobi memasak. Nah, jadi dari denah ini sudah bisa kita lihat. Jadi setiap beliau pulang itu, beliau langsung Pak Anto itu menuju ke lewat pintu samping. Nah, nanti tembus ke ruang belakang ke kamar mandi. Beliau biasanya cuci tangan segala macam, bersih diri, baru masuk rumah. Nah, sedangkan istrinya setiap pagi itu ke pasar membeli barang-barang dan memasak. Jadi jika ada tamu di pagi hari, tamu Pak Anto, istrinya tidak mengganggu di area sini. Nah, beliau bisa lewat di pintu samping. Ini sirkulasi pertama. Nah, yang kedua, beliau memiliki satu anak dan orang tua. Nah, ini adalah kamar utamanya di sini untuk beliau sama istri. Ini adalah kamar anak, dan ke lantai 2 ini adalah untuk orang tuanya, dan satu kamar untuk satu tamu atau kamar tamu ini di atas. Biasanya difungsikan seperti itu. Nah, lanjut kita bahas di lantai 1. Lantai 1 itu ada beberapa area, yaitu ada ruang tamu, ada ruang keluarga, dan terkoneksi area makan, samping ke area dapur, dan di sini adalah ada kamar anak. Dan di depannya adalah kamar utama dan kamar mandi utama. Jadi benar-benar ruang tamu ini mendapat privasi. Jadi ruang-ruang lain tidak bisa dilihat ini karena ada sekat, ini ada pintu menghadap ke sini, tidak kelihatan tamu. Jadi ruang publik khusus untuk tamu-tamu. Sedangkan kalau ada tamu keluarga bisa di ruang keluarga ini. Nah, ini juga ada kamar anak dah untuk lantai 2 lewat sini. Nah, di sini di area ini juga ini ada area santai lantai 2 dan area teras balkon yang terkoneksi area jemuran di samping sini. Ini juga ada tempat cuci sekaligus tempat wudhu untuk sholat di sini. Ada area gudang, void, kamar anak, dan kamar tamu di sini. Nah, jadi di pertemuan awal ini saya membahas tentang tahapan-tahapan awal untuk mendesain sebuah layout bangunan interior terutama. Jadi nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan dan akan saya sharing tentang bagaimana sih runtutan penentuan zoning grouping yang baik, tentang sirkulasi yang baik. Insya Allah akan saya buatkan secara lebih detail. Ini untuk pengantarnya seperti itu. Jadi gak usah kita bingung, gak usah kita takut untuk membuat denah. Yang penting kita harus sering berlatih dan tahu urutan-urutan dan kebutuhan untuk menunjang membuat layout tersebut. Ya, mulai dari informasi klien, mulai dari personalnya sampai ke pekerjaan, sampai ke anggota keluarga,
aktivitas di dalam rumah seperti pulang kerja ngapain aja, terus setiap malam atau setiap sore ada aktivitas apa. Nah, informasi-informasi tersebut bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat sirkulasi di dalam rumah sehingga bisa menjadi sebuah layout bangunan seperti ini. Oke, untuk pembukaan seperti itu. Terima kasih. Apabila ada saran dan masukan akan sangat membantu saya. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan komen di channel Hankar Project untuk saya pribadi agar lebih semangat membuat konten-konten terkait sharing tentang desainer interior dan arsitektur serta bagaimana habit sebagai seorang desainer interior sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.